Cerita kali ini diawali dengan sebuah iklan kampanye Loki. Ini adalah Suzy. Dia berumur 8 tahun. Suzy mencintai keluarganya, bermain baseball, dan Carol Danvers. Ini adalah Octavio von Bartas, seorang pemimpin kelompok teroris asal Latveria yang bernama Doom's Children. Octavio akan senang jika dapat melihat Suzy tewas. Bukannya melancarkan serangan dengan menggunakan drone, kandidat presiden dari Partai Demokrat dan Republik meminta untuk mengadakan sebuah pertemuan dengan von Bartas melalui media Skype. Jika dua kandidat ini terlalu takut untuk melawan teroris, apa harapan kita jika ada ancaman yang lebih besar datang, seperti dari planet atau dimensi lain? Sementara itu, Loki telah melawan The Hulk secara langsung dalam beberapa kesempatan. Dan dia mengalahkanku di setiap pertemuan. Haha. Tapi terkadang kau harus tetap melawan. Aku Loki dan aku menyetujui pesan ini. Oh tidak. Setelah iklan kelar, kita diperlihatkan Gubernur Heath menghadiri sebuah acara televisi berjudul Polity Palace. Di acara ini, majunya Loki menjadi Presiden Amerika Serikat menjadi topik utama. Gubernur Heath selaku Gubernur New York tentu sangat tahu tentang Loki karena Loki pernah mengacau di daerah yang dipimpin olehnya tersebut. Gubernur Heath lalu mengatakan bahwa semua orang yang mendukung Loki, baik para tim suksesnya maupun para penggemarnya, adalah orang-orang gila. Sementara itu, melanjutkan cerita di video yang pertama, kita kembali ke kediaman Nyssa di mana Thor sedang marah-marah karena melihat berita yang ditulis oleh Nyssa. Nyssa lalu berasumsi bahwa Thor tidak membaca isi beritanya dan hanya membaca judulnya semata. Thor membenarkan asumsi Nyssa tersebut. Thor lalu mulai membaca isi berita yang dia protes tadi. Nyssa melihat keluar apartemennya dan melihat orang lain yang juga menjadi pendukung Loki karena hanya membaca judul dari berita yang ditulis oleh Nyssa. Nyssa lalu meminta Thor untuk bertindak dan membawa Loki ke penjara di Asgard. Thor mengatakan bahwa dia tidak bisa karena dia sedang tidak diterima di Asgard. Selain itu, Asgard juga sedang memiliki masalahnya sendiri. Thor juga mengatakan kalau Loki belum ada membuat kesalahan, jadi tidak bisa diadili. Thor lalu menyerahkan masalah ini kepada Nyssa sepenuhnya. Sebelum pergi meninggalkan Nyssa, Thor memberikan Nyssa sebuah flyer yang kata Thor tergantung di pintu Nyssa. Sebuah flyer kampanye Vote Loki. Di belakang flyer itu ada sebuah pesan tentang kampanye Loki. Nyssa yang sudah terlanjur kesal dengan Loki dan kampanyenya langsung membuang flyer itu ke tempat sampah. Nyssa lalu keluar apartemennya dan mencoba melihat-lihat pintu-pintu apartemen orang lain. Dia tidak menemukan flyer yang sama di pintu orang lain. Nyssa menyadari bahwa flyer yang diberikan oleh Thor tadi merupakan sebuah petunjuk. Sementara itu di tempat lain, sebuah stadion dipadati oleh banyak orang. Mereka adalah pendukung Loki dan sedang menunggu kedatangan Loki. Loki datang ke lokasi dengan terbang dan disambut dengan meriah oleh para pendukungnya. Loki di hadapan para pendukungnya itu membahas bagaimana media menganggap para pendukung Loki sebagai orang gila. Loki lalu membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan telah mengabaikan mereka. Saat orang-orang yang di atas mendapatkan suara mereka dan setelah itu mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang terpilih. Sementara itu di tempat lain, Nyssa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Thor tadi. Nyssa terkejut melihat apa yang dia temukan. Dia melihat ada 4 orang yang mengenakan kostum mirip Loki sedang membacakan mantra kepada seekor kambing. Nyssa mulai panik menyaksikan hal yang tidak lazim ini. Orang-orang yang terlihat seperti para pengikut Loki ini membacakan mantra kepada seekor kambing yang entah tujuannya apa. Mereka lalu menghentikan pembacaan mantra mereka setelah mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa.
Nisa melihat ini sebagai sebuah peluang. Dia lalu mengeluarkan handphonenya dan mulai mengambil gambar. Keesokan harinya, 4 orang pengikut Loki yang sedang menjampi-jampi kambing tersebut masuk ke halaman pertama Daily Bugle. Setelah berita itu tayang, Loki mengadakan press conference dan berniat untuk memberikan sebuah klarifikasi. Loki membenarkan bahwa dia memang punya pengikut, bahkan sebuah agama dan penyembah khusus untuk dirinya. Loki mengingatkan para penonton, walaupun dia mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, dirinya tetaplah seorang dewa. Dewa yang memiliki pengikut dan penyembah. Nisa terkejut karena Loki bisa memanfaatkan berita miring tentang dirinya menjadi sebuah keunggulan. Setelah sebuah press conference itu, Loki malah semakin dicintai oleh warga. Sesuatu yang membuat Nisa semakin marah karena secara tidak langsung dia kembali terlibat dalam mengharumkan nama Loki dan memuluskan langkah Loki untuk menjadi pemimpin Amerika Serikat. Dengan semakin baiknya nama Loki di mata warga Amerika, bagaimana lagi Nisa bisa menggantikan Loki untuk menjadi presiden? Solusi apa lagi yang dimiliki oleh Nisa? Tunggu kelanjutannya di video berikutnya.